Perkenalkan, nama saya Sintong Simamora, berasal dari Paroki Santo Laurentius Brindisi, Kota Pemantang, Siantar. Salam damai dan semoga kita sehat selalu. Saat ini saya mengikuti lomba mengulas perikop kitab suci dengan tema peran orang tua dalam panggilan anak menurut kitab suci. Subtema yang saya ambil adalah panggilan anak dan najar orang tua. Teks yang diambil yaitu dari 1 Samuel bab 1 ayat 1 sampai 28. Di sini dijelaskan sebuah kisah tentang seorang laki-laki yang bernama Elkana yang mempunyai 2 orang istri, yaitu Hana dan Penina, di mana Hana tidak mempunyai anak dan Penina mempunyai anak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Jadi dari kisah Hana ini, yaitu istri Elkana, kita bisa melihat bahwa poligami adalah lazim di kalangan Israel pada waktu itu. Biasanya itu terjadi karena istri pertama tidak dapat memberikan keturunan. Sekalipun lazim, poligami membawa masalah, kekecewaan yang mendalam, dan hubungan yang rusak. Masalah yang dialami oleh Hana, yaitu istri Elkana, dia menderita penghinaan karena kemandulannya dari Penina, istri kedua Elkana. Kemandulan memang sering dianggap sebagai aib, bahkan hukuman Tuhan. Penderitaan Hana terasa bertambah karena suaminya tidak memahami perasaannya. Maka ketika si Hana ini berada di rumah Tuhan, Hana memohon kepada Allah agar ia dianugerahi seorang putra. Ia bernajar atau ia berjanji kepada Tuhan bahwa anak itu akan dipersembahkannya kepada Allah sejak masa kanak-kanaknya. Di situ kita lihat kepedihan hatinya, yaitu kepedihan hati si Hana ini, membuat dia begitu lama berdoa tanpa bersuara sehingga Imam Eli menganggapnya sedang mabuk. Lalu ia menjelaskan persoalannya kepada Eli. Eli berkata bahwa doa Hana akan dikabulkan Tuhan. Benar saja, Tuhan membuat Hana mengandung lalu melahirkan Samuel. Hana memandang putranya sebagai karunia indah dari Allah. Sebab itu, ia memenuhi janjinya untuk mempersembahkan Samuel kepada Tuhan. Jadi, di sini kita juga bisa melihat melalui kisah Hana ini, kita dapat melihat bahwa orang beriman tidak luput dari berbagai situasi sulit yang harus dihadapi di perjalanan hidupnya. Dalam situasi demikian, bisa saja kita akan merasa sedih, gusar, dan galau. Namun, janganlah putus asa, apalagi mundur dari Tuhan. Pada saat seperti itu, kita harus datang kepada Allah dengan membawa seluruh masalah atau pergumulan kita. Serahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah melalui doa-doa kita. Namun yang kita cari di dalam doa kita adalah kehendaknya yang dinyatakan di dalam diri kita. Karena doa dimaksudkan untuk memampukan kita melaksanakan maksud-maksud Allah dan bukan meminta Allah melakukan apa yang kita inginkan saja. Selain itu, kita harus berdoa dengan bersungguh-sungguh. Niscaya Allah akan memampukan kita mengalami damai sejahtera dalam setiap pergumulan kita. Pesan aktualisasi dari kisah 1 Samuel bab 1 ayat 1 sampai 28. Pada masa kini di perjalanan hidup kita sehari-hari bisa kita lihat, yaitu bahwa gambaran Hana sebagai seorang ibu yang tidak menyerah dengan keadaan, selalu berdoa untuk sebuah pengharapan dan menyerahkan seluruh perjalanan hidupnya dalam karya Tuhan. Terima kasih. Horas.